Tes tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri din. Assalamualaikum dan sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Zainal Maulai, kemudian orang tua kita Abang Haji Agus Salim beserta kakak, kemudian yang sama-sama kita hormati ibu-ibu boleh gabung di sini ya? Boleh. Kedengaran ya? Ya udah kalau taruh di tengah aja nih. Taruh tengah ya? Iya, speakernya ditaruh di tengah. Yasinan udah dapat semua kan ya? Kalau suara di sini kan yang asli kedengaran, yang di dalam kedengaran. Makanya speakernya Apa? dalam aja. Iya, pasti taruh di dalam aja. Ayo dalam, iya. Kalau di sini juga boleh gabung sini aja. Enggak, nggak muat. Oke, Yasinan. Udah semua dapat asal udah. Udah ini tim satu nih. Tapi mic-nya nggak bisa ya bang? Oh, enggak bisa tapi jangan jauh-jauh dari speaker. Nah, itu sama halo. Abang kemana? Halo gitu. Belajar menghadap ke sana. Dan yang lima tuh. Oh. Ini Menghadap ke sana dia. Oh, shotgun nggak dengar, itu ada. tes satu dua tiga tes yang itu yang bisa. tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Zainal Maulai, kemudian orang tua kita, abang kita. Putus-putus sih. Lobet lagi. Kagak dicas ini. Tuh kan. Mana yang mau bet? Ini. Colok. Kan dia nih. Lalu, lobet baterai hampir 20 menit ini. Tes satu dua tiga. Suaranya kurang kencang. Cukup. Oh ya. Dan sama-sama kita hormati Ketua Perkumpulan kita Arinda Arifin Sarjana Hukum, kemudian Bapak Ibu peserta arisan serta isarwah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada asisten. Dan lupa salam dan salam tertuju kepada imam kita Nabi besar Muhammad Rasulullah. Kapan? Alhamdulillah, Rasulullah, Bapak Ibu sekalian telah hadir di kediaman orang tua kita, orang kita, Bapak Haji Salim telah melakukan acara satu hari bisa mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita niatkan diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Selanjutnya untuk acara pembacaan Yasin sekaligus ceramah agama buat kita semua disampaikan oleh guru kita yaitu Bapak Zainal Maulai. Kepada beliau kami persilakan. Jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga sehingga kita masih berikan kesempatan untuk bersilaturahmi di kediaman orang tua kita, abang kita, sesepuh kita itu Abang Haji Agus Salim.
beserta akak sekeluarga. Mudah-mudahan abang akan diberikan kesehatan dan panjang umur dalam takwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mudah-mudahan kepada kubur kita, contoh kita, idola kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya serta kita umatnya. Insyaallah kita istiqomah mengikuti ajarannya sampai akhir kita. Dengan harapan mudah-mudahan kita berkat syafaat nanti ketika perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah pengajian saudara sarwa yang dirahmati Allah, mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan fadilah surah Fatihah ini orang tua kita, kakek, keluarga kita yang sudah mendahului kita, diampuni dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, dijadikan kuburannya satu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita doakan kita yang hari ini mendapatkan berkah kepada kita, dimudahkan rezeki yang luas yang halal dan berkah. Mudah-mudahan utang-utang kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin.
نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينطقون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل
Baik, tausiah kita sedikit mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sudah jam berapa, Tuan Guru? Tengah 2 ya, ini masa-masa genting nih. Iya, biasa habis mangan kan. Oh, ada kopinya. Gimana mama nih? Ada kopinya nggak? Baik, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga sehingga kita alhamdulillah masih diberikan panjang umur ya. Dan satu hadis, kalau ingin dipanjangkan umurnya maka sambunglah silaturahmi, diluaskan rezekinya, banyaklah bersilaturahmi. Nah, diantaranya kita bersilaturahmi di sini, kalau tidak ada arisan ini kita mungkin setahun baru ketemu. Itu juga belum tentu ya. Alhamdulillah, ini suatu karunia yang mungkin tidak bisa diukur dengan materi apapun. Oleh karena kita harus banyak bersyukur. Insya Allah kalau kita bersyukur, nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dalam surah Al-Maun dijelaskan ada ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapakah pendusta agama itu? Yang pertama, wadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu yang pertama, pendusta agama itu adalah yang menghardik anak yatim. Nabi Muhammad lahir anak yatim, maka siapa yang menyayangi anak yatim, kata Rasulullah, hakka benda fil jannah. Jadi seperti rejuk dan ibu tengah nanti di surganya Allah berdampingan dengan Rasulullah. Oleh karena itu, kalau ada anak yatim, kita santuni semampu kita. Kalau bisa dan mampu, sebaik-baik rumah khairul baiti bihi yatim. Sebaik-baik rumah itu ada di dalamnya yatim. Ini kalau sanggup. Kalau nggak sanggup, mungkin kita kalau dekat dengan rumah mungkin ngantar makanan bisa. Itu yang pertama, berarti yang tidak menyayangi anak yatim itu termasuk pendusta agama. Yang kedua adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kedua adalah tidak menganjurkan, tidak mengajak memberi makan orang miskin. Di sini dijelaskan memberi makan, bukan ngasih uang. Ya. Oleh karena itu, sekarang ini lagi susah-susahnya cari makan. Ya, pengamen di perempatan sangat banyak. Belum lagi yang silver ya. Belum lagi yang gerobak, yaitu yang mencari rongsokan, kardus dan sebagainya. Mereka keluar dari rumah itu belum makan. Sampai siang belum makan. Bahkan pemulung-pemulung itu tidurnya di emperan. Saya sudah survei daerah Kelapa 2 pada tahun 2000 itu, ternyata ada yang tidur di bawah pohon.
Kalau ruko-ruko sudah kosong mereka tidur di situ. Ya, saya tanya, pulangnya di mana tempatnya? Di daerah Cilodong. Terus sudah pulang Pak. Sekali seminggu pulang, tidurnya di emperan, kira-kira mandi enggak? Tentu tidak mandi. Pakaiannya terus itu terus. Nyari rongsokan susah karena saingannya juga banyak. Nah, kalau bisa kita amalkan, Sekarang pengamalan aja bukan banyak, kalau ilmunya udah banyak semua, saya yakin. Saya yakin kita ke depan aja udah banyak pemuluh. Ya, kalau bisa satu bungkus nasi itu sangat berharga bagi mereka. Alhamdulillah, ini saya sudah praktekkan bukan sombong, bukan untuk ria. Tapi di sini walayahudu tidak mengajak. Dengan saya praktekkan berarti saya mengajak, insya Allah memberi makan. Saya udah mulai rutin, mohon doanya mudah-mudahan bisa rutin tiap hari. Walaupun hanya 15 bungkus. Ya, untuk pemulung, untuk mereka yang ngamen. Kalau ngamen kan lebih susah dari pemulung. Kalau pemulung biasanya orang pada parkir. Tapi kalau pengamen paling kasih 1.000-2.000 ya. Untuk makan aja susah. Ya, dan temannya banyak di perapatan, di lampu merah dan seterusnya. Alhamdulillah, dalam doa sekali lagi, mudah-mudahan targetnya kalau bisa sehari 1.000 bungkus. Mudah dari teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa. Insya Allah, ternyata ada aja rezekinya kalau kita usahakan, kalau kita jalankan. Saya kadang-kadang nggak ada nih ternyata, ya ada. Saya masak sendiri, ya. Saya masak sendiri karena istri kan masuk kerja. Kalau saya sudah pensiun, dari kegiatan, ya alhamdulillah. Masak sendiri, daun singkong saya tumbuh sendiri. Mereka kaget kok enak ya gitu. Ditanya dari mana? Saya aslinya Medan. Ini mudah-mudahan mohon doanya. Ya semuanya mendoakan mereka. Nah ini alhamdulillah sudah. Sebenarnya dari dulu sudah, cuma nggak banyak. Kalau mau berangkat bawa 2 bungkus, kasih pakai gerobak. Nah sekarang saya khususkan aja tiap siang itu nanti pada pasar 10 dan seterusnya. Kadang sampai 20. Alhamdulillah ada. Padahal saya sudah pensiun. Insya Allah, wallahu fi aunil abdi maka dalam abdu fi aunihi. Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudara. Itu udah pasti. Ya. Kemudian apalagi dalam surah Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atun habba. Allahu yudhi'u liman yasha'u. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam 1 biji akan menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji. 100 buah berarti 7 tangkai dari 700. Kalau kita infak sedekah senilai 100 saja itu jadi 700. Kalau 1.000 berarti 700.000. Berarti kalau begitu lebih baik kita bisnis kepada Allah. Ya, ini sudah ternyata banyak saya melihat saudara-saudara kita yang menginfakkan hartanya luar biasa. Kita mulai dari sekarang, apalagi sudah kita tinggal menunggu harinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun 1 bungkus 2 bungkus tidak ada masalah. Ya. Tapi ternyata alhamdulillah terus berjalan, mudah-mudahan semuanya. Kalau ada yang mau orang-orang yang baik mengasih, nanti saya banyakin lagi kalau saya masak sendiri. Ya, insya Allah. Nah itu tadi yang pertama kali walayahudu yang kedua berarti ya. Walayahudu dan ta'amil miskin yang tidak mewajibkan memberi makan orang miskin. Kemudian wailul musallin alladziina hum sholatil sahur. Yang ketiga adalah penulis agama adalah sholat yang lalai. Ini hati-hati kita. Ya. Sholat yang lalai apa yang bermaksud dengan sholat lalai? Lupa dalam keadaan sholat itu termasuk. Sholat tapi tidak tahu bahwa
dia itu sholat. Nah, itu termasuk lalai. Apalagi tidak sholat. Nah, itu lebih parah lagi. Ya. Ingat, sholat itu dia agama. As-sholat ibaduddin, wa man aqamahu faqad aqama ad-din. Siapa yang mendirikan sholat, maka dia mendirikan agamanya. Mendirikan agamanya. Man ada mahal siapa yang meruntuhkan tidak mau sholat, berarti sama meruntuhkan agamanya. Alhamdulillah. Oleh karena itu dari sekarang kita mulai pengamalan. Ceramah banyak, tapi kok pengamalan tidak ada percuma. Ya, sekarang kita sudah tahu sholat itu betapa pentingnya. Yang membedakan hewan dengan manusia cuma sholat. Nggak ada kambing masuk musola pakai mukena, nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, kucing pakai mukena, nggak ada. Atau pakai peci, itu ada itu di TikTok mulai. Tapi bukan sholat itu. Ya, sholat tidak ada. Berarti yang membedakan dengan makhluk lain hanya dengan sholat. Dengan agama lain sama. Sholat saja bedanya. Oleh karena itu sayang sholat kita. Karena yang pertama kali dihitung nanti di akhirat, awwal ma yuhasabu min abdi yaumil qiyamah sholat. Pertama kali yang dihitung nanti di akhirat adalah urusan sholat. Sholat itu sangat berat. Wa inna ala kabiratun illa ala khashin. Sholat itu sangat berat. Lebih baik mengangkat apa tuh? Mengangkat kursi daripada disuruh sholat. Kenapa? Sangat berat. Itu dalam ayat jelas. Kecuali illa al-khashin, kecuali orang yang mengerti dia sholat. Maksudnya bagaimana? Bacanya dia tahu. Oleh karena itu mari kita belajar dari sekarang. Maka bacaan Al-Fatihah aja kita nggak tahu artinya. Baca surah Al-Fatihah kita maknai, ikuti dalam hati, itu namanya khusyuk. Kalau kita tidak mengerti, itu baru takbir, udah ingat macam-macam. Ya tadi dagang rugi. Macam-macam, apalagi pada hujan, jemuran, basah. Udah nggak kuasa lagi tuh sholat. Yang mestinya masih pelan-pelan jadi cepat tuh, jadi tidak khusus. Jadi lalai dalam sholat itu termasuk merusak agama, apalagi tidak sholat. Kemudian apa lagi? Wa yusallina alladziina hum an sholatihim sahun alladziina hum yura'un. Yang keempat adalah orang yang riya. Nauzubillah min dzalik. Melakukan riya. Kalau sumbangan dia ngasih 100.000 harus disebut namanya. Naudzubillah. Kalau bisa tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tak. Terus bagaimana kalau divideoin? Nah, ya gimana? Tergantung niatnya. Tadi saya terus masuk YouTube. Nah ini untuk kita nonton ikutin, ya. Ikutin YouTube saya ketika membagi makanan. Itu maksudnya apa? Bukan kuliah, tapi yahudu untuk mengajak orang berbuat. Nauzubillah, jangan sampai ini. Sedekah boleh, nggak ditampakkan boleh, tapi dengan niat mengajak supaya orang mau boleh. Tapi kalau udah ada syaratnya diumumkan namanya baru dia infak, nah itu berarti itu. Berarti beramal dia jangan sampai nauzubillah, ya. Sifat riya itu hanya berhak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah yang yamna'unal ma'un, enggan memberi bantuan, enggan membayar zakat. Itu diantaranya. Ya, hati jangan sampai ke korun. Ya, korun itu kaya raya di dunia, kalau mungkin pada saat itu tidak ada yang paling kaya kecuali dia. Ya, bawa kunci gudangnya aja 7 onta, kuncinya doang. Terus hartanya seberapa? Kita nggak tahu seberapa. Tapi dalam hitungan detik bumi terbelah, habis ditelan semua. Karena diminta zakat tidak mau. Itu kalau masalah ponakan Nabi Musa. Jadi masalah masih saudara dengan Nabi Musa. Itu baru. Oleh karena itu, buat ya, bayam naun dan maun, mereka enggan memberikan
bantuan. Nah, kita sudah sampaikan. Nah, itulah ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Mudah-mudahan kita terlindung. Kita amalkan minimal satu-satu aja dulu. Ya, nggak usah berlangsung semuanya. Ya, kalau udah niat mengamalkan. Tadi Tuan Guru Kambaran Tambak Dr. Andes sudah membisikkan bahwa kita memang baca Quran itu sangat bagus. Ya, dalam satu hadis silakan aku tidak sebutkan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu mim satu huruf. Jadi satu huruf itu satu kebaikan, membacanya aja dapat pahala. Tapi lebih bagus lagi kalau namanya tilawah. Tilawah itu artinya mentadaburi atau memahami. Kayak tadi surah Al-Maun kita sudah tadaburi. Ternyata ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu ada 5 diantaranya. Ya. Maka dari situ kalau bisa target kita di samping, alhamdulillah ketua kita nih, ya Al-Muhtaram Ma'arif Mengarab SH sudah selesai hatam dengan maknanya. Ini perlu kita contohnya. Ya. Ini namanya ketua dari contoh. Nah, sekarang kita ikutin, insya Allah. Ya. Saya sendiri itu belum hatam. Cuma ya karena mayoritas mungkin saya mengerti artinya, yang kadang-kadang yang tidak mengerti saya baca. Ya. Jadi gara-gara garis-garis besarnya kan tahu ya. Nah, supaya kita lebih mantap lagi sehingga hukum-hukum dalam Al-Quran itu kita tahu. Apa itu dari Al-Quran kita tahu kalau kita baca maknanya. Sekarang tidak ada sulitnya lagi, ya. Jangan sampai dulu ada satu karyawan BSI ya di Lombok, ya. Karena mungkin tidak pernah baca ayatnya, menikahi adik kakak sekaligus itu kan haram, ya. Itu dalam surah Nisa ayat terakhir tuh, ya. Surah Nisa dibaca. Ya, jadi tidak boleh menggabung adik kakak dinikahi, itu tidak boleh. Ya. Itu saya contoh kenapa? Ya itu karena tidak pernah baca makna. Oleh karena itu mari kita baca dengan makna. Kita target mungkin 1 juz tetap, tapi kita targetkan mungkin sehalaman sehari dengan maknanya. Insya Allah nanti semakin kuat iman kita. Insya Allah. Demikian mudah-mudahan ya sedikit demi sedikit kita amalkan ilmu yang kita sudah ketahui. Demikian kurang lebih maaf kalau Allah. Dan Allah ya kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau Ustaz sudah dibahas masalah Quran, tapi kita coba lihat fenomena yang terjadi sekarang ini, banyak musibah di tanah air kita. Jadi apa sih penyebabnya musibah itu? Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran itu, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walakin kazzabu fa akhrajanahum bima kanu yaksibun." Walau ahlal qura, jadi jika suatu penduduk negeri amanu, beriman, wattaqu, dan bertakwa, makanya Allah bilang la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah menurunkan rahmat dari langit dan dari bumi. Jadi hujan itu jadi berkah. Dari langit itu kan hujan, dari bumi itu tanah. Itu kalau penduduk negeri itu amanu, syaratnya amanu wattaqu. Tapi apakah alai barakatin nasab? Walakin kazzabu, dan jika kamu ingkar kata Allah, maka jenahmu makan. Aku akan azab kalian dengan azab yang pedih. Berarti fenomena yang terjadi di mana-mana itu
adalah karena ulah tangan manusia. Makanya kalau di itu ada istilahnya apa itu? Taubat nasional ya. Jadi kita harus bertobat dari wali pemimpin sampai rakyat Tuhan. Jadi kalau kita lihat di Aceh misalnya, saya dengar kemarin di sana itu banyak LGBT, bahwa ini. Makanya ketika Nabi Lut itu jadi nabi, banyak umat itu yang LGBT, maka Allah hancurkan mereka. Jadi kalau begitu juga di lingkungan kita, kalau misalnya di lingkungan kita banyak yang berbuat zalim, maka harus ada ustaz atau agama yang amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi nanti ustaz itu jangan cuma mengajak kepada kebaikan aja. Jadi kalau di situ lihat ada kemungkaran, harus mencegah. Jadi dengan apa? Jadi ya dengan lisan, dengan tangannya, kan? Paling lemah itu dengan hati. Jadi makanya kalau kita lihat fenomena sekarang ini, makanya ketika Nabi Musa berdakwah kepada Firaun, Allah hancurkan Firaun itu karena mereka ingkar kepada Allah. Begitu juga Qarun itu. Ketika Nabi Musa perintahkan untuk zakat, kata Qarun apa? Itu tak ada hubungannya sama Allah. Aku pintar sendiri. Jadi seakan-akan itu hartanya itu bukan pemberian Allah. Jadi berarti dia ikrar kepada Allah. Makanya Allah tenggelamkan. Makanya harus harta itu bumi. Makanya kalau orang yang suka menyimpan harta itu karun. Sebenarnya harta karun itu harta yang dari Qarun itu. Oleh karena itu ada lagi di ayat yang lain, Surah Al-Fasada fil ardi. Jadi telah terjadi kerusakan di langit dan di daratan dan lautan karena ulah tangan manusia. Jadi itu sama tadi ayat. Jadi kalau terjadi kerusakan di mana-mana itu ada bencana, ada azab, itu berarti karena ulah tangan manusia. Dan Allah supaya tahu apa yang kita. Oleh karena itu kita harus melihat kepada kebaikan dan mencegah kebaikan. Makanya pengajian kita ini mengimbau supaya meningkatkan iman dan takwa itu di namanya kita itu bahwa radius buah meningkatkan iman dan takwa. Karena kalau mau selamat dunia dan akhirat itu adalah iman dan takwa. Dan itu harus diperkuat dan di setiap penceramah sebenarnya harus mematuhi. Makanya kalau orang harus kita harus mengajak kepada ketakwaan. Karena intinya dakwah itu adalah takwa. Takwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Makanya kalau mau Indonesia aman, negeri ini aman, negeri itu adalah daerah-daerah. Misalnya kalau di Aceh, misalnya kan, ada di Sumatera, ada di Padang, gitu kan. Jadi itu coba kita survei ke sana. Itu kemarin ada diuji katanya. Di sana banyak kemusikan gitu. Banyak yang orang dari dulu. Jadi makanya Allah berikan berjalanlah kamu di muka bumi, kamu perhatikan bagaimana kesudahan orang yang mendustakan
mendustakan ayat Allah. Oleh karena itu, mulai dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ini banyak peristiwa Nabi itu Nabi Nuh misalnya, kan? Karena umatnya ingkar, Allah memberikan upah yang Masya Allah. Ini sama dengan peristiwa Nabi Nuh, Nabi Nuh yang keberapa yang di Aceh itu, kan? Katanya 7 hari 7 malam itu. Kalau peristiwa Nabi Nuh itu air itu tidak hanya datang dari langit tapi juga dari bumi, juga dari tanah. Oleh karena itu, yang bisa mencegah musibah itu adalah aman wa taqwa. Jadi iman itu bertakwa. Jadi itu dua-duanya harus dibawa sebenarnya. Jadi kalau orang beriman dan bertakwa itu yang belum jadi beriman. Saya hanya mengajar supaya kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kita doakan diri kita ini dijauhkan dari malah bencana, berbahaya. Pemimpin-pemimpin kita yang amanah, yang memikirkan rakyatnya, yang jauh dari perbuatan maksiat, korupsi dan sebagainya. Dan rakyatnya juga harus beriman. Jadi syaratnya itu pemimpin rakyat dan pemerintahnya itu harus benar. Jadi sekarang misalnya kepala desa lagi diperiksa semuanya orang yang masuk itu, kepala desa demo. Ini kan lucu. Orang mau benar malah di demo. Nah, itu harusnya kan benar. Nanti kalau memang sudah diperingatkan itu, nanti dia tanya Allah. Tapi sekedar ini, Ustaz, ini saya flashback itu kalau saya itu ke kampung kakek saya Sumirban itu. Ketika kakek saya itu masih hidup, itu di sana itu keberkahan itu luar biasa. Jadi setiap rumah tangga itu istilah kampung marjokan gitu ya. Jadi berkah. Jadi karena penduduknya itu aman. Jadi tapi ada tempat lain yang banyak overon lah, apa segala macam. Karena itu makanya siapa yang bertakwa kepada Allah, jadi dimudahkan segala urusan. Oleh karena itu kita mengajar di akhir-akhir menurut kita yang menghitung hari ya. Semuanya menghitung hari, ratus hari, 200 hari, 3 hari, semuanya hari. Karena itu mari meningkatkan keimanan. Semoga Allah membimbing kita istiqomah di jalannya dan mewafatkan kita di dalam iman, dijauhkan dari siksa kubur, dijauhkan dari rekannya, dijauhkan dari surganya, keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang lagi sakit kita doakan semoga Allah sembuhkan rezekinya agar dunia. Yang lagi sekolah semoga Allah mudahkan segala macam usaha dan pendidikannya, dan semoga kita dan soleh dan soleh. Itu tadi sebagai tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada guru kita, pertama Bapak Ustaz bin Abdul Rahim dan Abu Anda Amran Tamsa. Tadi sedikit tema yang disampaikan oleh guru kita, yaitu ciri-ciri pendustaan agama. Awan tadi bukan di program kita tidak tergolong apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Selanjutnya doa disampaikan oleh salah satu guru kita pada dari Baik, kita ucapkan suratul Fatiha dengan fadilah suratul Fatiha, mudah-mudahan usaha kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan penyakitnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga sakitnya insyaallah menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana sabda Rasulullah Marba salah yang surga milik saya boleh ketemu siapa yang sakit 3 hari dengan penuh kesabaran, maka diangkat dosanya sebagaimana dia bersih keluar dari perut ibunya. Subhanallah.
Oleh karena itu, semua penyakit ujian yang kita hadapi, seolah Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang punya urusan mudah-mudahan dimudahkan segala urusan, yang punya utang mudah-mudahan dilunasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Maha Kaya, tidak ada yang sulit. Insyaallah, kalau kita betul-betul yakin 100%, ya kalau bisa 1000% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian semoga anak-anak kita yang terus mendapatkan masih dalam pendidikan, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk mereka, untuk agama mereka, dunia dan akhirat mereka. Kita semuanya yang sudah mulai menua, semoga diberikan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin jauh, ya, dijauhkan dari segala hal dosa-dosa, khususnya dosa yang paling besar, yang tadi dosa syirik. Untuk itu semuanya, semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita awali istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'aliman hamdan syakirin hamdan yuwaffiqu ni'matahu wa yazid. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ahdina bil iman wa ihsana bil iman wa subhana bil iman wa rizqna jannata ma'al iman. Ya Allah, lindungi kami dalam keadaan iman dan Islam, lindungi kami dalam keadaan iman dan Islam. Ya Allah, tetapkan hati-hati kami ya Allah dalam keadaan iman dan Islam, berahmatika ya Rahman. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri 'ilmika wa hidayatika wa nawwir al-ardha bi nuri syamsika abadan abada. Ya Allah, sinari hati-hati kami ya Allah dengan cahaya ilmu dan hidayah. Sebagaimana Engkau sinari bumi dengan cahaya matahari bersama. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, lapangkan kuburan mereka ya Allah, jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah. Jadikan kuburan mereka satu utama dari teman surga. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Allahumma yassir lana umurana, umur auladina, umur qarabatina, umur azwajina, umur ikhwatina wa ahbabina. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, urusan saudara-saudara kami, anak-anak kami. Mudahkan mereka dalam menuntut ilmu ya Allah. Berikan mereka ilmu yang bermanfaat untuk mereka, agama dan ya Allah, akhir kehidupan kami dengan husnul khatimah. Akhir kehidupan kami dengan husnul khatimah. Akhir kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami selalu menzalimi diri kami, bukan karena ampunan dan kasih sayang kami kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waj'alna jannata ma'al abrar ya ma'asida wa ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 amin ya Allah. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan sekaligus nasihat dari Syekh Ibrahim dan kita kepada pemerintah Abang Majelis Salib kami bersilakan. Jadi sebelum sambutan dari ketua, berharap kita mau ini dulu sebentar. Nanti baru saya lanjutkan. Ya, Bapak. Ya, benar berpuasa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
negara kita di tahun 9 ayat nomor muara atau kalimat rapat. Yang kedua Dina Putra. Alhamdulillah terima kasih sudah bergabung di keluarga saya. Mudah-mudahan menjadi penghubung silaturahmi kita. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini selalu membawa manfaat bagi kita. Dan doa yang sama harapan kita semua di hari-hari kita mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan waktu di rumah Soka yang khas kita, alhamdulillah 12.878. Mungkin ditambah hari ini ada beberapa orang yang tidak kesempatan hadir ya, yaitu Kang Rahman, Edi, Jok Somba, terus Kak Putri ya, sama Kak Muslim dan mungkin ada beberapa posisi yang bisa aja ya Bang ya, teman saya karena kita ada suatu masukan ya, tolong disampaikan untuk perbaikan kita ke depannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu yang aku masih minggu juga ya. Kirain tidur. Oh hadir. Oh dia ini ada dua. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Bersama-sama kita hormati penasehat kita yaitu Ramadan Ibu Salim Harahap dan juga di saat ini semoga diberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan. Sama-sama kita hormati guru kita Dr. Mukarram yaitu Amanda dan Amanda Simbat Nafah dan kita hormati dan semuanya sekretaris kita di depan, bendahara kita yaitu bersama dan juga wakil ketua kita yang full dan training Bapak Haji Aswar Siregar dan seluruh yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya dan semoga dalam pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atas nama pengurus pengajian serta Isaroham mengucapkan ribuan terima kasih dan sekaligus mewakili Sohibul Bait yaitu Abang Anda dan juga kakak mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran seluruh anggota pengajian serta Isaroham yang telah meringankan langkah dan kakinya kesudahan dalam kegiatan acara pengajian kita ini. Mudah-mudahan keringanan langkah kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini juga kami mewakili pengurus juga mengucapkan terima kasih telah bergabungnya ada 3 anggota baru kita, yaitu Ari dan Taunita Hasibuan dan juga Putra Hasibuan dan juga
Kali Parapat ya. Kali Parapat. Jadi Kali Parapat ini aslinya Huta Godang. Kalau istrinya itu dari Langgapayu. Jadi keponakannya Jaspan, gurunya Jaspan. Jadi masih lingkungan kita semua orang dekat semua. Dan alhamdulillah saya merasa sangat surprise dan juga suatu kehormatan di mana anggota kita yang paling lama dulu tidak bertemu, yaitu Saharia Ini lama banget nggak ketemu. Dulu sangat aktif di putaran awal karena pengurus cabang sekarang aktif, dan alhamdulillah di putaran ini alhamdulillah bisa berkenan. Dan kakak ini dengan saya ini batik yang kuat juga, karena dulu waktu SMA saya sering dibagi duit sama kakak ini. Iya, dulu kakak ini kerjanya di Intermasa, tinggalnya tempat Bang Rusli di tempat Nyai ya, tempat Nyai ya, ada kamar di situ. Saya memang sering ke tempatnya Bang Rusli. Jadi kalau gajian saya datang gitu. Alhamdulillah. Jadi kakak ini orang yang baik dan seberapapun waktu itu gitu ya, sedikit aja ini membekas di saya kan. Mudah-mudahan berkah ya kan ya. Abang juga mudah-mudahan sehat-sehat juga ya. Yang akan berbahagia. Terima kasih, mudah-mudahan nanti istiqomah ya bisa tetap bersama dengan kita. Dan juga didampingi oleh Bere kita ya, Bere Rizky ya. Karena tadi baik luar ya. Alhamdulillah terima kasih. Tapi ada guru, kalau kita manggilnya guru ya, kalau istrinya guru ya. Iya kan, Beri kita dari guru ya. Kalau bergabung ternyata orang Sinipuan juga nih ya. Iya, orang Sinipuan ya. Kalau itu lah, kita mau kenalin sebetulnya. Makanya saya kenal. Oh, Puluhan ya, betul. Tadi udah sempat kenal. Alhamdulillah. Jadi orang kita itu adalah berita gembira, dan juga yang paling menggembirakan kita semua lagi adalah berita yang sangat luar biasa, di mana salah satu anggota kita, arisan kita, penasehat kita, yaitu Bang Haji Bisman Harahap, di kampung saat ini sedang membangun masjid. Masya Allah, luar biasa. Ini beliau ini sudah menyiapkan untuk membangun masjid di Huta Godang. Itu adalah bukan ini ya, bukan umum gitu lah. Artinya beliau pribadi dan keluarga ya. Tetapi sudah diberi lama dan ini sudah alhamdulillah sudah sampai ke pengacoran ya, fondasi ya, fondasi. Mudah-mudahan lancar semuanya, dan juga ini suatu kebanggaan bagi kita. Di antara salah satu anggota kita ada yang sangat luar biasa membangun masjid, dan ini tentunya luar biasa ya. Kita doakan ini, mudah-mudahan ini lancar. Segala sesuatunya sepanjang kita mampu kita dukung terus nih pembangunan masjid ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Sekali lagi selamat, dan ini bisa menjadi contoh dan motivasi buat kita semua. Dan selanjutnya dalam kesempatan ini pengurus telah menyiapkan, karena kita memasuki tahun baru 2026 ya. Kita telah mencetak kalender edisi Arisan Selain Saroha. Ini kita kumpulkan fotonya ini dari zaman dahulu kala sampai dengan yang terakhir. Ini menjadi kenang-kenangan yang sangat luar biasa bagi kita, dan bagi anggota ini kita bagikan, dan ini kita cetak sebanyak 40 ya Pak.
kita cetak sebanyak 40 kalender ekspatar ya. Dan ini hampir semuanya foto-foto kita semua ada. Semuanya ada. Kecuali yang baru. Nanti akan kita buat lagi nanti di tahun 2027. Jadi kalau sering-sering nanti pasti insya Allah ada di dalam kalender ini. Dan ini sudah kita lunasi ya. Kita cetak ini sebanyak sebesar 1.200.000 sudah kita lunasi. Namun untuk menambah kas kita, ini kan kita kita akan bagikan kepada anggota semua dan seluruh hasilnya nanti ini kita sumbangkan untuk kas kita. Jadi nanti bisa transfer kepada Ibu Sarma. Ini bagi anggota kita minimal 100.000. Ini kita bagikan minimal 100.000. Kalau punya keluasan rezeki boleh 100.000, 200.000, 300.000 atau ya selanjutnya bebas ya, tapi minimal karena ini apa ya untuk kepentingan kita semua dan ini menjadi kebanggaan karena saya juga baru seumur hidup baru ada di kalender. Kalau saya taruh di rumah bawah nanti ini orang melihat wah ini ketua kita ada di sini, ada kebanggaan. Dan ini jujur kalau kita lama kita lihat mungkin kita udah nggak lagi megang foto-foto ini, tetapi dengan melihat kalender ini insya Allah kita bisa mengulang memori kita yang sudah terlampaui. Dan juga dalam kesempatan ini sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi pengurus juga ya ada beberapa saudara-saudara kita yang memang berhalangan hadir ya. Namun pertemuan hari ini yang awalnya kita gagas ya pada tanggal 7 Desember. Nah itu berbarengan dengan pernikahan putranya Bang Haji Zainal. Nah ini juga fotonya ada juga di situ tuh. Dan ini kita undur menjadi tanggal 25 saat sekarang ini. Dan ini kita doakan kepada saudara-saudara kita yang berhalangan nanti di pertemuan yang akan datang bisa berkumpul bersama. Dan ini kita tidak ada lagi pertemuan, nanti kita akan ada pertemuan lagi nanti setelah Lebaran pada acara halal bihalal. Nanti akan ditentukan waktunya di tempat siapa dan bagi atau ada yang berminat silakan untuk menghubungi.
Saya baru daftar di TikTok saja. Udah 3 episode. Iya, 3 kan? Udah 3 episode. Soalnya baru daftar kemarin di Sudah apa di Indramayu? baru saya Dilanjut ya, karena tadi ada pertemuan dengan ibu-ibu setengah meja. Jadi ternyata kita masih ada pertemuan sebelum bulan puasa. Jadi tanggal 8 Februari, tolong dicatat tanggal 8 Februari kita masih ada pengajian Satai Saroha di rumahnya Via Siregar. Cibubur ya Pak? Ya, Cibubur. Bulan Februari, tanggal 8 Februari. Jadi kita puasa di tanggal 17 ya, 18 ya. Jadi 2 pekan lagi lah ya sebelum nggak sampai. Jadi ya kita roakan di sana. Nah, dan waktu itu barangkali ada usulan dari teman-teman terhadap kalender ini keberatan 100.000 atau seperti apa. Yang pasti ini kalender sudah kita bayar, sudah selesai dengan percetakan. Kalaupun ada yang mau mensumbangsi, ini adalah semuanya adalah untuk pangkas. Dan sebagai bentuk penghargaan itu uang bendahara 2 sini dulu, bendahara 2 Tita Julianti ini sebagai apresiasi dan penghargaan kepada tuan rumah. Kita akan memberikan door prize. Ini bukan door prize ya, karena dikasih langsung. Kalau berkenan kakak sih ada di sini karena dipoto masuk kalender tahun 2027. Berkenan kakak di sini sebentar. Karena setiap ada momen seperti ini akan kita foto dan akan dimasukkan di kalender 2027. Nanti akan ada itu. Ada dua sekali. Iya, biar ada ya berdua. Sehat, Bang. Iya, sehat. Sama kakak juga Bendahara 2 dibagi bendahara 1 dan 2. sudah ada 1 sekretaris. Nita sini. Ya, sehat-sehat Sabrina. Sehat abang. Sampai Pulang kampung. Oh, resto tiba dingin. Yang kedua saya mengundang Kak Saria ke sini. Ada spesial hadiah untuk Kakak Saria. Di sini Kak, kita akan dimasukkan di kalender 2027 ini nanti. Ya. Ya, kamera ya. Bendahara lah. Jepang, nanti di kalender. All and new ya. Karena lama sama baru. 1, 2, 3. Nah, sehat ya Pak. Ingat Pak. Masalah. Itu masalah buat lo.
Dan saya undang yang datang pertama kali ke sini, bendahara satu kita, Sarma. Diserahkan sama bendahara dua langsung. Sini. Jadi kalau cepat-cepat datang dapat lah. Sini jangan ada pegang lagi Pak. Padahal gue udah datang ya. Itu tuan rumah. Kalau tuan rumah kita di sini. Ya, berkah. Ini ada dua lagi, saya serahkan kepada bendahara dua untuk mengatur, ya silakan mau kasih kuis, mau kasih apa terserah. Masih ada dua Pak. Iya. Masih ada dua. Ibu-ibu, dengerin ya. Masih ada dua giftnya. Jadi kita memperpanjang ayat. Jadi misalnya Ustaz ini Ini kasih pertanyaan harus tahu juga. artinya apa? Ya, takdirnya lah. Yang gampang-gampang aja suruh-suruh pendek. Ya, jangan anak apa boleh. Nanti gini aja, nanti Ustaz aja yang ngasih, saya aja yang ngasih. Ini pertanyaan. Siapa ibu tunjuk tangan? Siap-siap. Nanti langsung saya gitu ya. Nanti lihat nanti Dinda dia di sini. Ya. Nanti yang laki-laki lihat di Oh, jadi depan semua ya. Ya. Berlaku semua. Ya. Pertanyaannya ini di luar Ustaz Jainal ya. Ustaz Jainal sama Sarma masuk ya. Oh iya. Tidak, ibu sama bapak. Sampai. Nggak boleh ya? Iya, berapa? Ya. Berapakah jumlah surah dalam Al-Quran? Siapa? 112 ya? Enggak. Ini yang jangan itu. Ini sini kali berapa kali? Iya, berarti ini pertanyaan batal ya? Karena sudah. Nah, ini kalau ayat nanti sudah ini apa? Jadi ya pertanyaan berikutnya, berapakah jumlah ayat dalam Al-Quran? Siapa ini? Sini. Enggak ada? Ya. Ya, betul. Nanti sekalian hadiahnya nanti. Berikutnya, berapakah jumlah ayat dalam surah Yasin? Ini. Ya, 83 ya. Ya, 83. Jadi itu kalau yang hafal. Sorry ya. Ini saya panitia nggak boleh. Tapi kita apresiasi lah. Berarti Pak, baca itu Sekalian ya. Apaan? Aku baca setiap pulang kerja. Kalender tahun 2027. 1, 2, 3. Hadiah. Aku sama Aslan. ada kata-kata yang juara. 1, 2, 3. Videonya. Udah. Nih kepada bendahara dua kita yang paling ngebungkusin deh. Tapi kayaknya saya mau hibahin Pak. Oh gitu. Saya pengen yang bisa jawab perpanjang ayat. Tadi saya kan minta ya. Tapi ada di salah satu ayat masih panjang-panjang udah. Sambung ayat.
Buat ini buat khusus ke ibu-ibu aja ya. Iya. Saya bolak-balik jadinya. Ibu aja. Ibu, ya melanjutkan ayat ya. Jangan sampai gue yang lanjutin lagi. Nggak boleh lagi. Dilanjutkan apa sebutkan surahnya? Lanjutkan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lanjutannya. Terlalu gampang ya, Pak. Terlalu gampang diulang. Itu ngetes tuh ternyata hafal semua ya. Sekarang lanjutannya. Yasin, walaupun Itu sekarang ini sekarang ya. Yasin, walaupun ada lagi. Bingung Pak Ustaz. Saya tanya salah ternyata bagus. Sudah siap? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah? Iya, kakak itu. Duluan kaidah. Duluan kaidah angkat tangannya. Selain itu nggak bawa aja. Ini hibah dari bendahara ini. Ini dari bendahara 2. 1, 2. Sebenarnya menyerahkan bendahara ini. Ini dia ini. Jadi dihibahkan ya. Dia dihibahkan tadi. Dalamnya dia dihibahkan. Ada Ustaz. 1, 2, 3. Tiga. Sekarang kaidah dibangga lagi. Udah jauh-jauh naik Gojek ini. Gojek, pokoknya gimana nih Gojek? Ada hadiah lagi untuk anggota baru yang anggota baru aja. Oh ya, kenal ya. Iya, Ya, silakan. tiga ya. Kita kasih buah. Kita kasih buah sama ibu. Iya. Ya, panitia sama si tadi satu. Di sini. Sini dulu Pak. Nanti Mama dimakan kita bagi ibu banyak soalnya. Masih di situ. Oh iya di sini. Oh, sini. Ya, sini aja. Sini. Sini. Ya, mana lagi? Ya. Ayo. Itu di Bau Saria kemarin belum datang juga. Berarti Oh, sama Mas Arya. Baru hari ini dia sudah bergabung di putaran pertama. Mana lagi? Jaga lagi jaga. Terus. Hadir, ada pemberian hadiah juga dari ibu tahanan. Oh, dari ibu coba. Itu mana ininya? Lampunya. Ada tukang fotonya nanti ada di YouTube. Panggil dulu. Ayo, aman. Nah dulu satu lagi. Itu ininya Bau Saria. Oh, anggota dulu. Oh. Oh iya. Nah dulu penyalahannya lah. Satu-satu kita pegangin. Bau Saria yang lebih panjang soalnya. Kan dia pakai kan. Ada Sama ibu dapat alhamdulillah bisa ketemu dalam keadaan sehat. Amin. Ini buat kamu yang anggota baru juga. Selamat bergabung ya. Dia nyanyi ya, anggota baru. Anggota baru harus nyanyi. Ibu ketua yang nyerahin langsung nih. Tadi. Sekaligus perkenalan, dikenalin nama ininya, tinggalnya di mana, jadi biar ini. Kasih mic-nya aja. Kasih mic-nya. Di luar kakak ya. Wah, namanya? Tadi satu. Yang lain juga belum kenal kali. Nama
Targetnya kan kalian 2027. Yang cepatnya itu. Masuk. Terima kasih banyak semuanya kepada kedua kita, Bapak Arifin Tambak, adik-adik saya semua, saya hormati adik-adik yang saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Atika, istri dari Kalipanyu Sunan, tinggal di Kalisari, Pasar Rebo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari, istri dari Putra Sibuan. Kami tinggal di daerah Tarumajaya. Belum bisa. Nggak ada suaranya. Apa? Iya. Waalaikumsalam. Wah, itu mau kabur. Besarnya membuat tuh. Ya, oke. Ya kembali ke tempat. Ya, kembali ke tempat. Jadi foto. Boleh nggak boleh jatuh. Kenalannya. Nggak hilang ada itu. Saya tutup dulu ya, Mbak. Itu. Itu sendangnya. Boleh. Masuk ke sarang-sarang. Boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Jadi gini, kalau saya lihat dari antusias ibu-ibu, bapak-bapak, ya kan, ada baiknya kalau misalnya setiap kita mau ada pertemuan, kita kasih tugas ke Pak Ustadz untuk, misalnya nih, kita untuk 8 Februari kita mau ada pertemuan, ada satu surah yang kita hafal, jadi nanti mereka kita sudah ada prepare nih. Soran. Iya, bukan surah, tetap melanjutkan ayat, tapi kita sudah ada ilmunya nih. Siapa yang benar-benar lihat kan? Artinya Pak Ustadz juga dapat pahala, kita juga bisa menghafal. Bisa nggak sebenarnya dari kayak gitu? Jadi insya Allah pengajian kita benar-benar ada nilainya, yaitu pengajian gitu. Benar ya? Semua bisa jauh dong nanti. Enggak. Siapa yang mau ngaji? Ngapalin. Iya. Ya, setoran hafalan benar. Iya. Tapi kalau ayat, tetap sambung ayat. Ya, minimal yang terbanyak nanti. Nah, gitu. Ajak adiknya ke dalam kakak. Main Iya, sana. Bapak setuju. Bu, Ibu, jadi setiap mau ada pengajian, ada sambung ayat lagi. Tapi udah dikasih nih, misalnya 8 Februari kita ada surah nih, misalnya surah apa? Nah, tapi kalau yang bisa jawabnya nggak pengajian lagi, gimana setuju nggak? Iya lah, kalau dia lihat. Kalau dia lihat, ini bukan yang pendek ya. Misalnya nih, yang 183 atau yang ayat 100 surah, ayat 100 ayat. Kan nggak mesti 200 orang. Artinya kalau misalnya maunya anak kan? Anak sama Al-Mutafifin kan? Anak sama Al-Mutafifin kan? Ya udah, berarti nanti tinggal tunggu jawabannya di ini ya, di grup ya. Nanti kayak mana ya? Konsepnya ya. Ya, oke. Terima kasih. Ada surat lagi? Ini masalah saya kira memang 100.000 minimal itu
Tapi saya usulkan supaya kalau ini kan belum ada persiapan ini uangnya gitu kan, apa bisa 2 kali apa setahun baik. Yang penting nggak dituntut dulu, nggak ada batasan dong. Iya, tapi kalau sudah netral supaya Yang penting misalnya beres aja. jadi kalau kita kan 2 kali, gimana ada keinginan gitu. Kalau yang sudah ada dunia bawah sekarang, alhamdulillah. Apalagi kalau misalnya bayarnya 10 kali lipat dari Kita lagi kita dari usul ada usul. Usul cuma bersama apa? Woi. Apa tadi Bang? Pulang bersama.com. Oh. boleh juga tuh. Saya tadi sambutan belum saya teruskan itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dibahas. Balas. Kalender kita aja. Oh, boleh. Kita aja. Kita tarik. Jadi bila tadi sambutan arahan yang disampaikan oleh ketua kita Adita Arifin Ahmad Sirahap, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadi satu masukan yang positif buat kita. Kemudian kita doakan beliau semoga selalu sehat dan rezekinya bertambah, karena saya terus terang merasakan selama ini banyak yang terjadi kepada kita bersama. Mudah-mudahan rezeki beliau bertambah dan beliau semoga kesehatan. Dan terakhir, saya juga atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan ribuan terima kasih atas infak sedekah yang diberikan untuk pembangunan masjid di Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, rezeki yang bertambah dan berkah. Itu kita mengucapkan Tuhan Al-Fatihah. Tadi saya dipanggil ke belakang oleh ibu-ibu. Ada usulan dari ibu-ibu, ini juga usulan saya waktu di puncak juga. Bagaimana kalau kita memberikan isyarat ya kepada ustadz kita setiap kali pengajian. Apakah kita sepakati setuju? Karena dulu waktu itu saya usulkan juga waktu di puncak. Tapi kalau kita katanya nggak pernah. Tapi kalau ini kalau sudah menjadi kesempatan waktu itu masih ya saya Bang Monik sama Ustaz pada waktu itu ya. Dan beliau menyatakan pendapat. Namun kalau ini sudah menjadi kesepakatan nggak ada salahnya juga gitu ya. Bagaimana Bang ini? Apa yang disampaikan oleh ketua ini adalah usulan saya sekarang menyetujui apa yang disampaikan Pak Ketua. Masalah besar kecilnya itu relatif dan perhatian karena ini ilmu rezeki. Terima kasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti setuju ya Bang? Ini kalender ini kan yang hadirkan Masih jalan ya? Oh, masih dilanjutin? Nggak tahu. Tamatin aja dah. Saja, tadi